matchnya. Karena di sisi depan dia tinggal butuh roamer untuk seorang Val. Apakah Grok bakal dikeluarkan? Tapi Grok bakal bisa tembus dengan seorang Brody di late gamenya. Kali ini mereka memikirkan dengan cukup jelas. Dan menurut aku pribadi, ini ada dua opsi yang bisa diamankan untuk seorang Val. Entah itu Akai, entah itu bisa ke arah seorang satu lagi. Tadi gue udah mikir apa sih? Akai sama apa ya satu lagi ya? Kok hilang tiba-tiba di pikiran gue, Cok? Ngeblank. Ada satu lagi. Kufra. Selena ternyata. Dia mau main agresif kalau gitu. Untuk rumor Selena kita tahu Sudah menanti kehadiran dari kita semua. Terlihat langsung bagaimana Parsianya ada di area mid untuk bisa mengamankan wave minion yang akan hadir. Jauhead pun bersama dengan Vreeze yang ada di bagian depan. Tapi Birul mengisi area cold lane-nya untuk bisa mendapatkan ataupun memaksimalkan apa yang dia miliki di early game ini. Alright, bukan hanya itu aja. Kita bisa bilang juga ternyata Jisa masih menggunakan sebuah Barats untuk sebagai junglernya. Ada Salman dilempar ke arah sana dan masih berhasil diamankan ke reset sedikit. But it's okay, no problem. Tidak ada retribution. Salman akan mengganggu. Tapi Jisa sepertinya masih menunggu para kawan untuk membantu. Dan Val berhasil membuat Jisa berhasil mendapatkan satu buah purple 40. Yap, walaupun ada sedikit keterlambatan tadi dari estimasi waktu yang mungkin dia udah kalkulasin dari awal, ya untungnya masih bisa diamankan. Purple buff-nya dia sekarang mengarah ke area orange. Tapi di bawah, Salman pun udah siap untuk membantu lagi Renvi-nya. Karena Renvi di bagian bawah udah melakukan fight juga dengan Nathan. Adam di atas sana sedikit kesulitan dengan tersisa satu bar SP aja. Setelah terus-terusan dibakar oleh Xbox. Lama-lama overcook itu ya Benedetta ya Ji ya. Overcook, bener juga. Nanti lupa dibalik kayak Papulung ya. Akhirnya begitu bentukannya ya. Dan ternyata Birul diprioritaskan untuk berada di arah bottom lane untuk mendapatkan gold yang lebih maksimal. Apalagi dengan adanya seorang Brody. Kali ini Birul super positionnya bakal nggak kalah dengan seorang Brody untuk bagian dari mempok damage-nya, Profesor. Iya, dan untuk sekarang ada arrow yang dilontarkan begitu saja. Dan kayaknya ini bakal menjadi satu momok yang mengerikan di arah bottom lane. Karena Renvi kalau misalkan dia terkena pok kayak gini, dia harus recall. Dan dia gak bakal bisa farming dengan maksimal, Ranger Mas. Itu dia yang masalahnya satu. Ketika Nathan dapetin maksimal stack, dia bakal dapetin gold outer turretnya itu dengan indah dan cepat. Tapi lihat, informasi telah diberikan. Bakal ada Jisa menuju ke arah garis depan. Tapi Valhuba sudah level 4. Apakah ada World Manipulation? Tapi mereka kalau team fight kalinya agak masih kurang beruntung. Kenapa? 3 versus 4 bukan hal yang baik. Dan Ryuk kayaknya peka akan hal itu. Ini dia, tugas salah satu EXP laner adalah datang untuk team fight bersama-sama. World Manipulation telah bukan itu bisa didapatkan. Tapi ternyata Frieza, Feather Strike-nya ditambah dengan kehilangan satu buah Jisa mendapatkan satu buah poin tambahan. Mereka kehilangan cukup banyak poin. Ada masih mau lebih, ternyata dengan adanya Val, ada memilih untuk mundur. Adam Badukun tidak mau maju lebih dalam lagi, Pak Pulu. Nggak cuman Turtle, tapi satu jungler yang bikin Rebel Gameplay pun langsung dimakan oleh pemain dari Kick Farm. Ini akan menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar sekali. Itu Abyssal Row yang dilempar di sana, yang kita yang di sini nih, Prof. Itu Renvi sebagai gold laner sih ngeri-ngeri sedep sih kalau misalkan ada arrow lewat begitu aja. Dan kayaknya rata-rata gold laner termasuk Ranger Emas ya yang katanya top global gold laner sekalipun mungkin bakal agak sedikit mengerikan ketika melihat hal tersebut. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau kita bisa bilang, dari gold laner ini sebenarnya harus di take over. Harus benar-benar diambil alih siapapun yang mau memenangkan game ini. Kenapa? Gold laner adalah penentu penting kemenangan mereka. Feather Strike telah dikeluarkan dengan ada satu buat damage dari Turtle yang cukup besar. 3 hit. Birul, seperempat darah terakhir. Dan Salman, dia cukup sabar. Dia tahu masih ada flicker dari seorang Birul. Dia nggak mau masuk lebih dalam lagi. Sedangkan ada masih one by one situation dengan seorang Ryuk di arah top lane. Ryuk mencoba dihajar, mencoba dihilangkan Viraga armornya. Dan memilih untuk clearing minion saja di arah top lane. Dia memiliki keunggulan dengan 1000 gold dari Kick Farm, nggak mau terburu-buru, Pak Pulu. Yap, andai tadi ada flame shot yang dibawa oleh Freeze, mungkin akan ada cerita yang berbeda tadi dari pergerakan Birulnya. Tapi ternyata dia tidak membawa flame shot, dia membawa satu purify, melemparkan lagi Abyssal Trap ke dalam sebuah rumputan. Untungnya tadi dia mengetahui bagaimana ada beberapa player yang ada di dalam rumput tersebut. Sekarang masih bisa lari lagi, berpencar lagi semuanya. Ryuk kehilangan Piraga Armor di atas sana, masih bisa mempertahankan bagaimana outer turretnya walaupun udah ditembakin lagi dengan ada satu Mountain Shocker. Udah beralih lagi kemana arah dari dua player ini, Oji?
Masalahnya adalah Turtle terbuka dan ada YSS di sana untuk tim Geekfam. Para pemain dari tim Rebellion Gameplay mereka harus mengamankan satu turret di arah bottom lane dan lihat Turtle telah dibuka oleh seorang Hans kali ini. Tandanya para pemain Geekfam ingin komit ke arah Turtle di fight dari bottom lane. Bakal coba dipasang menuju ke arah seorang biru. Masih ada satu buah flicker tapi ternyata seorang Bad Memory berhasil mendapatkan satu. Ternyata di sini masih sedikit lagi. Masih ada Entropy, masih bisa bertahan. Tapi turret harus hilang 50. Yep, super position dan juga entropy tadi malam mengakibatkan untuk jauh headnya cukup kehilangan banyak darah. Sementara Adam yang tak bagaimana ceritanya mendadak ada di bagian bawah untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekannya, di mana satu altar turret yang dimiliki oleh Geekfam pun udah hancur. Belum ada mirroring yang berhasil mereka lakukan. Berarti mereka udah kalah satu objektif untuk di early game ini. Oke. Wow. Ini Jisa masih coba harus farming sih. Lihat dari levelnya. Jisa terpaut satu level dari seorang Hans. Ini bukan hal yang bagus melihat Hans di late game nanti bisa menjadi salah satu kontributor yang one by one situationnya mungkin dimenangkan oleh Hans. Mau siapapun itu. Birul, Huba, itu Hans bisa banget. Tapi lihat, langsung ada Asaba Forge ke belakang. Val bakal coba dipukul mundur, tapi Red Team bisa dikeluarkan. Masih mau komit, flicker masih ada dari seorang Salman. Tapi ternyata Lele bukan sembarang Lele. Langsung terkena ke arah seorang Salman dan harus kehilangan 1 poin. Renvi putar rotasi ke arah top lane. Tapi lihat para pemain dari tim Rebellion Gameplay gak ngelepasin matanya sama sekali terhadap seorang Renvi, Mapulung. Iya benar sekali, Renvi pun di atas sana belum bisa mempertahankan dengan maksimal dengan satu auto turret yang dimiliki walaupun ada Parsha di bagian belakang. Tapi lihat dari Rebellion Gameplay udah ada setup dari 3 player walaupun untuk Selena hanya masih bersembunyi, tapi langsung ketahuan posisinya dengan ada satu Mountain Shocker langsung dikeluarkan begitu aja. Wave Milan pun udah hadir, langsung diberikan PKP lewat Pedra Strike, ditembakin ke bagian depan, sedikit lagi darah tersisa. Unstoppable Force-nya langsung melemparkan ejector lagi ke bagian belakang. Kelar sudah Nathan untuk sejauh ini, tapi Renvi siapa yang akan dia kejar karena untuk Val-nya pun langsung terpisah arah dengan ada Jisa yang mungkin berpelok ke kanan juga sambil melakukan farmingan untuk kali ini, Oji. Kok kalau misalnya gue main di ranked gak bisa main 4-1 begini ya? Kalau misalnya farming gitu ya, kok gue ngeliatin tim dari Rebellion Gameplay, Geekfam mereka enak banget rotasinya, gak ada yang nge-cutting gitu. Informasi kayak jelas aja. Tapi tentunya kita bakal langsung menuju ke arah Turtle yang udah dicolek oleh para pemain dari tim Rebellion Gameplay dan Geekfam bakal coba untuk mempertahankan teritori mereka. Mereka nggak mau untuk dapetin satu momentum. Pada attack dikeluarkan, Asal Ejector ke belakang, tapi ternyata Jisa tertangkap. Retributionnya on point. Tapi di sisi lain, Jisa langsung hilang ditelan musik. Dan bahkan dia terlamun, terbuai, indah di tengah jalan. Di sungai kali ini tak berdaya, Pak Pulung. Iya benar sekali, walaupun tadi ada Turtle juga yang udah berhasil diamankan sebelumnya, tapi setidaknya dengan dihilangkan sekali lagi mungkin ini akan menjadi sebuah keterlambatan lagi untuk player tersebut bisa melakukan farmingan. Ada tempo yang langsung terhambat juga. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Geekfam di mana mereka mungkin bisa melakukan invasi ke arah manapun yang mereka inginkan. Di bawah outer turret udah hilang, di atas juga udah hilang, tapi ini dia itemnya, Prof. Ya, ini War X dan War X udah mulai dimiliki oleh beberapa teman-teman dari Geekfam juga yang membuat teman-teman dari Rebellion Gameplay harus berhati-hati karena siapapun yang nanti bakal terpick off atau bakal di all in ini mungkin bisa aja langsung dieksekusi dengan cepat. Apalagi Huba di sana walaupun dia high ground defender tapi lawannya adalah Adam dengan menggunakan Benedetta. Dan sesaat lagi dia akan langsung menuju kepada Brute Force. Jadi untuk item armornya dan durability dia bakal punya untuk invite jangka panjangnya dari Geekfam. Oke, bakal tim Fajar bottom lane. Turret menjadi pilihan, berhasil didapatkan. Tidak mau lebih lanjut lagi, memilih melakukan rotasi. Bahkan di tengah sana, dari seorang Birol masih bisa mempertahankan mid turretnya. Mid turret dipertahankan, Renvi udah memiliki Malefic Roar. Damage terhadap seorang Jisa ini harus diperhatikan. Jisa harus benar-benar sabar. Jisa tidak boleh membantai sembarangan. Karena dia, kita tahu, benar-benar memiliki range yang cukup kecil. Itu yang menjadi permasalahan dari seorang Jisa. Dan dengan emblem assassinnya, mungkin moving speed cepat. Dia harus punya War X, dia harus punya satu buah Wind Talker, tapi ternyata ketika Daytona welcome to my channel berhasil dihindari begitu saja, tapi foul langsung hilang di telan bumi. Langsung ada satu bola langsung jadi di dua. Wow, kali ini membuat Ryuk gak berhasil mendapatkan apapun. Memilih untuk mundur, tarik kembali, dan Turtle di take over. Ini pertukaran Turtle kayaknya adil untuk satu. Ejector menuju ke belakang, Jisa akan menjadi pilihan pertama, dan bahkan Jisa bakal ditumbangin oleh seorang Hans. Disabet dan ditumbangkan, tersaber. 2 poin bakal didapati oleh seorang Hans, tapi ternyata Hans tertangkap begitu saja. Restless on point dan double kill for Salman, Pak Pulung.
Yap, menjadi pengalian isu dari Hansnya itu sendiri, mana dia tadi menjadi target dari reload manipulation. Tapi untuk Eve-nya sendiri mungkin tak sadar ataupun tidak ada jauh head yang tepat berada di depannya. Dia tidak pergi dari area tersebut karena mungkin berkesempatan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Hansnya. Malah ternyata berbalik keadaan, ejectornya connect, dilemparin langsung terkena lagi smart missile, kelar sudah. Yang beruntungnya bagaimana Isan Sin tadi memiliki Thrashless, tapi sekarang coba lihat ada ejector lagi melemparkan Renvi jauh lebih mendekat ke arah pertahanan yang mereka miliki daripada harus masuk ke dalam pelukan dari Val-nya. Abyssal Roll tadi langsung terkonek ke arah Johanna, langsung menuju lagi ke arah Renvi-nya. Dikejar lagi habis-habisan, kelar sudah ke arah Selena. Val yang gak bisa melakukan apapun untuk 20 detik ke depan. Oke, kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim GigFam bakal coba untuk ngepok ke arah sebuah Lord yang terhormat. Salman harus ngebuka posisi para pemain dari tim Rebellion terlebih dahulu. Tapi lihat dari Hansnya fokus menuju ke arah satu batu dan berhasil mendapatkan ejector. Tidak ada dikeluarkan, tapi Hans masuk ke dalam dunia yang termanipulasi. Hans masih bisa di-cover dengan satu buah pedang ST. Langsung ada Adam yang lewat tiba-tiba dengan satu buah Electro Final Blow. Cuma untuk memberhentikan. Dan bahkan di sini lihat Lord bakal dicolek oleh seorang Hans. Tandanya ini apa semua? Musik! Langsung Profesor. Yes, ini entah kenapa ya dengan kehadiran dari satu buah Varsha apalagi berhadapan dengan Huba, dan masih aku bersikeras bilang bahwa Yves versus Varsha yang buka ultimate terakhir dia pasti punya keunggulan, dan itu terjadi dari tadi. Kayak oke, Freeze ini buka ultimate tapi Hubanya gak ke-trigger sama sekali. Dan bahkan ketika Hubanya ke-trigger untuk buka reward manipulation, barulah Feather Airstrike ini yang bakal menjadi jawaban. Dan untuk keunggulan 6.000 gold dari GigFam, mereka ngambil dari mana? Dari bottom turret, dari top turret, mid lane-nya belakangan. Karena mereka tahu, once mid outernya hilang, Val gak bakal punya power. Dan itu yang benar-benar jadi kerugian Val sekarang. Lihat, dia gak bakal bisa berbuat banyak karena dia single target untuk Abyssal Arrow-nya, Ranger Mas. Oke, kita lihat juga di sana para pemain dari kedua belah tim mencoba untuk mempertahankan. Yang satu mempertahankan Lord, yang satu mempertahankan satu buah inhibitor turret. Bergerak di arah battle lamp, perlahan-perlahan, agak sedikit gerilya, tapi word manipulation terlalu terburu-buru untuk dibuka. Ansel belum terdeteksi, masih bisa dihindari. Ada Val di depan sana, tapi Adam is coming menuju ke arah satu buah turret di area mid 40. Iya benar sekali. Sementara itu untuk sekarang satu inner turretnya pun udah berhasil langsung diamankan lagi. Semakin kecil bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Campflick. Selenanya akan semakin sulit lagi. Coba teman-teman semua lihat di bawah sana ada snap video vote moment game favorit di snap video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi buat kalian jangan lupa langsung download aja snap videonya yang langsung tersedia ada di App Store dan juga ada di Play Store. Download langsung gratis cuy. Ya, gratis banget. Alright, tapi kali ini Salman di depan sana benar-benar dia ngebuka posisi dan Lordnya masih belum cukup untuk memaksimalkan permainan dari GigFam. Dengan gold yang berbeda 8.000, Profesor, apa yang harus dilakukan Rebellion untuk mempertahankan base mereka, Profesor? Wah, ini tentunya bakal harus benar-benar nge-babysit Birul biar dia positioningnya aman, dan Jisa nggak boleh yang namanya ke-pick off sama sekali untuk sekarang, Ranger Mas. Oke, udah nggak ada satu buah flicker, tapi bahkan ada Jisa terpotong oleh Final Blow. Masih mau lebih, execute, dicubit, tapi ternyata masih bisa survive. Sedangkan Biro berhasil mendapatkan satu buah poin tambah dari seorang Adam. Kehilangan Adam di depan sana membuat sebuah keuntungan. Rebellion Campflick bisa menabrak, walaupun dia tidak berhasil mendapatkan one strike post, tapi mereka kalau mau adu team fight di tengah ini mungkin masih bisa. Karena apa? Karena mungkin ada satu turret yang bisa mereka amankan setidaknya at least, Pak Polo. Yap, terlalu bernafsu tadi sepertinya Adam. Sementara untuk Purple Buff pun kali ini langsung nongol. Ada Hans dan juga ada 4 player dari GigFam yang udah mulai set up. Renvi-nya mungkin agak menjauh sedikit. Purple Buff-nya akan langsung diamankan. Federasi langsung dikeluarkan guna untuk memberikan sebuah perimeter agar pemain tadi Rebellion Gameplay udah gak bisa maju lagi ke bagian depan. Jisanya ingin kemana? Jisanya mundur. Ada Missile Expert dikeluarkan. Bisa Ronya connect. Renvi-nya pun terkena dari banyak cakar-cakaran yang dikeluarkan oleh Selenanya. Reload manipulation pun masih belum memberhentikan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Rebellion Campflick. Mereka memiliki serangan yang sangat-sangat kuat, counter attack yang begitu baik. Ada Electro Final Blow di bagian tengah guna untuk menghilangkan satu weapon-nya, tapi untuk Benedetta-nya masih berhasil mundur ke bagian belakang, walaupun hanya tersisa dengan 2 orang dari GigFam-nya. Oh my god, dia trigger disiplin yang dilakukan oleh Hans. Berhasil membuat dia berhasil mendapatkan satu, yaitu Val. Surprise attack, mother. Kali ini Bapak Ibu harus terkaget, terkejut, terheran-heran. Karena apa? Karena ada Val yang tiba-tiba mau ngebuka, tapi dia gak buka pakai trap. Dia ngebuka dengan badannya. Dan langsung dengan 2 pasif saja Hans menumbangkan seorang Selena, Profesor, itemnya.
Iya, apalagi Blood of Despair War X Endless Battle di Hunter Sword ini udah cukup banget buat Hans di bagian late game seperti ini. Dan dia belum tumbang sama sekali sepanjang game, 14 menit berjalan. Dan kita akan melihat bagaimana nasib dari Hans sendiri kalau dia udah jadi immortal. Dan sekarang baru jadi immortalnya. Ini bakal makin kuat lagi dari tim fight yang dimiliki sama Geek Farm. Namun, gak boleh semena-mena melakukan hal yang tadi dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm sendiri. Mereka mungkin lagi unggul, tapi jangan sampai terpick off. Ingat, ini ada Val, dia punya arrow. Satu kali terpick off, apalagi dia pegang Shadow Queen Blade, pasti bakal instant kill. Dan itu nggak boleh terjadi ke arah Renvi atau bahkan Hans, karena mereka adalah damage dealer untuk Geek Farm sendiri, Ranger Mas. Oke, kita lihat Hans belum di terakhir musik dapetin satu Warlord dan pakai Toropan Memory nyangkut ke kaki seorang Val. Lagi-lagi Val menjadi korban jiwa untuk kali ini. Dia kehilangan Val di saat yang tidak baik karena Lord sudah bergerak menuju ke arah mid lane. Ingat, ini satu momen yang bisa diamankan oleh tim Geek Farm, tapi Huba memiliki satu buah gencatan dengan adanya word manipulation. Word manipulation harus segera dibuka, jangan sampai menuju ke arah satu buah turret terlebih dahulu, dan betul sekali dibuka begitu saja. Petrek bahkan memukul mundur para pasukan dari Rebel Camping. Lord kali dengan bebas dapetin satu buah turret dan berhasil diamankan. Dan bottom lane pun menjadi pilihan kedua menuju ke arah belakang. Huba dilempar, Flicker didapkan, tapi ternyata di sisi lain malah Hans yang tersangka Pak Pulung. Wow, terlihat ada 3 item sekaligus. Ada Skin One, Genius One, dan juga POD dimiliki oleh 3 player sekaligus. Sementara Rebellion Gameflick belum ada satu player pun yang ditumbangkan dari timnya. Berbeda dengan Geek Farm di mana Hans, satu core utamanya lah yang harus lenyap. Immortal pun menjadi milik dari Renvi. Akankah ada counter attack lagi dari Rebellion Gameflick yang begitu menyakitkan hingga membuat Geek Farm pun harus bertekuk lutut. Sementara itu coba lihat ada 2 player yang jalan bersamaan. Valnya udah mendapatkan lagi bagaimana smash untuk bisa mengeluarkan abyssal arrow-nya dan juga memperkecil pertahanan yang dimiliki oleh Geek Farm itu sendiri. Dan sekarang langsung connect, tapi udah ada Federasi di bagian belakang. Ryuknya maju ke bagian depan langsung membakar dengan fire mission yang dimiliki. Dr. Swell kami langsung dikeluarkan begitu aja, ditelan, diputar, dilepehin. Langsung mau kemana Joet yang gak kuat lagi. Dikeroyok habis-habisan robot tersebut, Oji. Alright, bukan hanya itu aja, Huba jadi pilihan utama dari seorang Renvi dan damage-nya terlalu sakit. Satu yang terakhir, Renvi malah di outplay. Cover yang luar biasa membuat Renvi tidak bisa berdaya di tempat sana. Dan para pemain dari tim Rebellion malah terus mendapatkan keuntungan. Renvi ter-outplay, Pak Pulung. Waduh. Hanya sisa 1 bar lagi ya tadi SP. Walaupun untuk Immortal sebelumnya juga udah dipecahkan, tapi ternyata backup-nya begitu cepat datang, begitu cepat hadir untuk bisa melindungi bagian pergerakan Yves. Malah Renvi-nya yang harus bye-bye, menunggu lagi respawn di arah Bestar yang dimiliki. Sementara Rebellion Gameflick sekarang coba lihat. Ada setup yang udah mereka lakukan. Electro Blow langsung dikeluarkan. Ryuknya ingin maju ke bagian depan tapi sabar terlebih dahulu. Fire Missile belum dikeluarkan. Last Insanity juga masih ditahan. Terlihat dengan adanya satu Mountain Shocker dimanapun player Rebellion Gameflick udah pasti akan ketahuan posisinya. Tapi lihat Jisa dengan PD-nya di depan sana. Ingat, langsung menuju ke arah inhibitor, tapi mereka masih belum cukup mampu. Hans berada di arah rumput. Siapapun yang bakal lewat dan tidak membuka badannya dengan baik bakal bisa ditumbangkan oleh seorang Hans, kecuali yang punya immortality. Val masih oke. Huba apalagi. Huba sekalipun dengan word manipulation masih bisa dihindari. Tapi lihat, satu buah trap telah dibuka, tandanya informasi telah diberikan. Salman harus mengambil trap itu, dan damage deal kita lihat dari Hans terlalu tinggi dengan 62.000 damage berbanding dengan dari Jisa yang cuma 37.000, hampir 50% ya Profesor. Ya, dan bahkan untuk sekarang mau nggak mau harus saling nunggu lagi dari kedua belah tim karena dari network mereka tidak terlalu berbeda jauh. Itemization OTW 6 semuanya dan bakal lebih lagi mengerikan kalau udah mulai memasuki menit ke-18 kayak gini. Satu kali tumbang lama banget respawn time-nya, apalagi nanti kalau seandainya kita bakal teamfight di late game menit 20-an. Ini mau nggak mau dari kedua belah tim harus udah ready dengan immortality-nya. Jangan sampai mereka teamfight tanpa immortality karena itu artinya mereka akan satu kali teamfight KO dan tidak akan ada nyawa kedua untuk di teamfight jangka panjangnya. Oh, bukan hanya itu aja. Adam kayaknya mempersiapkan untuk asuransi. At least setidaknya dia ada minion-minion yang terdorong atau minion yang tercutting. Melihat satu lele terhadap seorang Salman, informasi telah diberikan. Bahkan lihat dari seorang Ryuk terlalu offset, mencoba dijemput. Ada efek tadi dikeluarkan. Ryuk masih bisa bertahan dengan satu buah immortality. Ryuk mencoba untuk nge-bike time. Para pemain dari tim Rebellion Gameflick mencoba untuk dapetin satu dan bahkan Tornapan Memory kan dapetin Ryuk. Bike time yang mahal. Ada masih mau lebih. Ryuk cuma memberikan informasi dan Lord berhasil diamankan.
tidak sia-sia untuk poin seorang Ryuk kali ini. Mereka langsung memberikan informasi retreat 40. 4 orangnya langsung balik aja ke rumah. Buying time yang begitu baik tadi dilakukan oleh Ryuk. Walaupun harus mengorbankan dirinya dan sempat kabur juga dari area tersebut. Tapi bayarannya adalah ini dia Lord yang tidak bisa main-main lagi. Karena ini damage udah pasti akan sangat sakit sekali. Tapi sekarang malah untuk sisanya yang tertangkap basah. Apa yang terjadi ini akan menjadi sebuah kerugian untuk mereka semua. Dengan Abyssal Aura tadi langsung dilempar ke bagian depan. Hanya saja untuk entropy dan support position yang dimiliki oleh Nathan itu sendiri begitu menyakitkan dan membuat bagaimana pemain dari Geek Farm juga udah akan mundur kembali, Oji. Tidak boleh terlalu dive in. Ini pertempuran 3 versus 3. Ini 3 kali 3 bakal coba dimakan oleh siapa? Bang, masih mau lebih. Dengan satu entropy dikeluarkan. Tapi ada damage terlalu besar. Super position masih bisa dihindari. Tapi Lele bukan sembarang Lele. Membuat para pemain dari tim Rebellion Gameplay bersamakan satu buah keunggulan dengan Lord. Dan ditambah dengan satu gerobak. Lihat, mereka dapetin inhibitor. Mereka coba untuk melakukan end. Kan ada masih terlalu jauh. Frieza bakal coba dihentikan. Pada Estrek dan fokus menuju ke arah base-nya. Lihat apa yang terjadi. Winter Strike tadi dikeluarkan. Redmi bertahan. Dan disisir Rebellion Gameplay membalikkan keadaan dan berhasil mengamankan game yang pertama. Profesor, silakan. Satu turning point yang sangat mematikan, aku bisa bilangnya bahwa itu bukan lagi